ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusdikbud Polri. Saat ini saya sudah masuk di tahap e-learning. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, e-learning ini ada dua proses, yaitu yang pertama pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Ada 4 bahasan atau pokok bahasan di e-learning yang sudah saya ikuti. Yang pertama yaitu tentang dinamika kelompok. Yang kedua tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang ketiga yaitu tentang analisis isu kontemporer strategis yang saat ini sedang marak terjadi. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita melakukan analisis isu tersebut. Mengenai dinamika kelompok, yaitu bergerak bersama dalam satu kelompok demi mencapai satu tujuan. Kemudian, wawasan kebangsaan dan bela negara, yaitu bagaimana kita menghayati proses berdirinya NKRI dan mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, analisis isu kontemporer, yaitu tantangan dan masalah yang dapat mengganggu dinamika berbangsa dan bernegara. Terakhir, yaitu melakukan analisis isu tersebut dengan beberapa cara. Secara harfiah, dinamika kelompok adalah pergerakan kelompok atau kumpulan orang dalam mengembangkan dirinya hingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dinamika ini dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi antar anggota kelompok. Ini dapat dicapai dengan adanya 4, yaitu TORI, trust, saling percaya antar anggota kelompok dalam melakukan tanggung jawabnya, openness atau keterbukaan antar anggota kelompok sehingga terbentuk kejujuran dan empati di antara anggota, responsibility, yaitu rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban setiap anggota, agar tidak mencederai kepercayaan yang sudah diberikan. Yang terakhir atau interdependensi, adanya saling ketergantungan dan saling menolong dalam melaksanakan kewajiban, serta memenuhi tuntutan demi mencapai tujuan bersama. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka sudah jauh terjadi sebelum tahun 1945. Yang pasti hal ini penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah saya bagi menjadi 4 poin ya. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan negara. Ada 5 nilai dasar, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Bela negara ini penting untuk menghadapi isu kontemporer strategis, yaitu masalah dan tantangan yang dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Ada 6 isu, yaitu korupsi, pencucian uang, narkoba, proxy war, terorisme dan radikalisme, serta kejahatan mass communication. Di luar isu tersebut, masih ada isu lain di berbagai bidang yang sebetulnya terjadi. Untuk dapat menanggulangi isu, maka kita perlu menganalisis dan memahami isu tersebut. Yang pertama tahap yaitu memahami isu kritikal, kemudian menetapkan isu yang mau diambil, menapis isu tersebut, kemudian menganalisis, membuat keputusan, dan melakukan evaluasi. Dari wawasan kebangsaan, kita belajar untuk terus bergerak maju, karena pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan, dan halangan serta rintangan akan jadi fondasi kekuatan di masa depan. Kemudian perubahan tidak dapat dihindari. Perubahan ini dapat menyebabkan kekacauan, ketidakharmonisan, tetapi kita harus selalu siap dan dapat beradaptasi dan tidak boleh kehilangan identitas serta tujuan awal kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya. Terima kasih.